Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrina Aura Griselin dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan limbah nirkertas. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang limbah nirkertas, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pengertian limbah itu sendiri. Berdasarkan keputusan Menperindak RI, Pasal 1 tentang prosedur impor limbah menyatakan bahwa limbah adalah bahan atau barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan oleh manusia dan hewan. Sementara pengertian limbah menurut WHO yaitu sesuatu yang tidak berguna, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Limbah sendiri dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, di antaranya limbah cair, limbah padat, limbah gas, dan limbah suara. Pada kali ini kita akan fokus pada pembahasan tentang limbah padat, yaitu salah satunya adalah limbah kertas. Limbah padat adalah sisa hasil kegiatan industri ataupun aktivitas domestik yang berbentuk padat. Contoh dari limbah padat diantaranya yaitu kertas plastik, serbuk besi, serbuk kayu, kain, dan lain-lain. Limbah padat dapat diklasifikasikan menjadi 6 kelompok, yaitu sampah organik yang mudah busuk, sampah anorganik dan organik yang membusuk, sampah abu, sampah bangkai binatang, sampah sapuan, dan sampah industri. Di antara sampah-sampah yang dihasilkan oleh limbah padat ini, kita akan membahas tentang sampah kertas. Sampah kertas sendiri merupakan suatu sampah hasil dari aktivitas manusia yang biasanya dilakukan untuk kepentingan pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari bahwa penumpukan sampah kertas ini semakin membesar dan perlu untuk ditindaklanjuti agar tidak membahayakan lingkungan. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kebijakan nirkertas. Kebijakan nirkertas sendiri merupakan program meminimalisasi penggunaan kertas dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dimiliki oleh kampus UNAS, antara lain dengan melakukan pengembangan sistem aplikasi berbasis web, pengembangan penerbitan online, peningkatan sarana pendukung, dan pengembangan organisasi. Selain itu juga, kebijakan nirkertas ini dapat diimplementasikan dengan cara pengolahan limbah kertas menjadi suatu barang yang dapat digunakan kembali. Melalui kebijakan paperless policy, diharapkan konsumsi kertas akan semakin ditekan tanpa mengurangi efektivitas kerja dan merupakan salah satu upaya dalam pencegahan pemanasan global dan mengembalikan fungsi hutan sebagai paru-paru dunia. Pada kali ini, saya akan memanfaatkan limbah kertas menjadi suatu barang yang dapat digunakan kembali. Saya menggunakan kertas untuk dibuat menjadi tempat pensil atau tempat untuk menaruh barang lainnya. Pembuatan tempat pensil dari limbah kertas ini sangatlah mudah dan bahan yang diperlukan pun mudah ditemukan. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan kertas yang sudah tidak terpakai. Kemudian potong kertas itu menjadi potongan kecil, lalu gulung-gulung kertas tersebut hingga berbentuk panjang menyerupai stik. Setelah gulungan kertas tersebut terkumpul, kertas dibentuk mengkotak sesuai dengan cetakan yang ada dan lakukan secara berulang. Setelah semua kertas selesai dibentuk, kertas disusun menyerupai persegi panjang dan ditempel menggunakan lem kertas. Tempat pensil dari kertas pun sudah dapat digunakan.